pentingnya stabilitas obat dalam praktek farmasi, mengetahui root degradasi obat, dan adalah mengetahui macam-macam degradasi obat dan produk obat, mengenai faktor yang mempengaruhi degradasi obat. Ada 4 tujuan dalam stabilitas itu. Pertama, nanti ini, nah yang penting ini ya, ini untuk ini bahan UTS ya. Coba dipotret nanti dibagi menjadi 11 kelompok per kelas ya. Per kelas bagi 11 kelompok. Jelas? Mahasiswanya per kelas ada berapa mahasiswanya? Ada berapa mahasiswanya? 80-an, Bapak. Oke, 80 bagi 11 ya kira 9 orang nanti. Nanti buat yang gampang kamu materi tentang ini satu yaitu dibuat buat 30 lembar ya, dibuat 30 lembar. Oke. Satu tentang kelompok 1 arti pentingnya stabilitas obat dalam praktek farmasi. Yang kedua macam kinetika dan degradasi obat, ada 10 macam toh. Kinetikanya ada 3. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi degradasi obat. Yang keempat, maaf pH-nya salah nih karena ini pengaruh potret saya, tolong dipotret saya ya. Sudah dipotret nih? Sudah, Bapak. Sudah, Oke, Pak. Mas. Ya, potret aja. Nanti dibagi ya. Yang 5 uraian tentang degradasi obat melalui ABCD, yang ke-6 yang terusnya akan ada 10 macam itu ya. Nah, yang ini diputar juga buat materi buat 30 lembar. Tujuh mekanisme aksi dari obat, bentuk perubahan sediaan selama penyimpanan, efek pengemasan, metode uji stabilitas, regulasi. Nanti tiap-tiap kelompok dilengkapi dengan soal-soal 10 soal per kelompok. Nanti dibagi aja misalnya anggotanya 8 ya 2 itu cukup ya. Soalnya dibuat pilgan ya, diberikan cara menjawabnya. Soal diberi pustaka ya. Dapusnya 10 tahun terakhir. Dikumpulkan satu tes. Tapi yang ngirim tiap mahasiswa ya. Jelas tiap mahasiswa yang ngirim. Jangan kelompok, tiap mahasiswa yang ngirimnya biar tahu. Oke? Ya. Pengertian stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan produk mempertahankan sifat fisika kimia berubah, biologi, terapeutik, dan toksikologi dan karakteristik agar sama pada saat produk dibuat. Dapat mempertahankan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian obat dalam batasan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan atau shelf life. Sekali lagi sudah jelas tugasnya ya. Sudah jelas tugasnya, sudah jelas nih ya. Siapa yang belum jelas silakan ngacung. Sudah jelas, Bapak. Sudah jelas ya. Yang penting dibuat aja 30 lembar cepat ya. Nanti kalau kurang ya ditambahi soal-soal itu. Soalnya diperbanyak. Kalau misalnya dia dapat 25 ya tambahi soalnya sehingga menjadi 30 lembar ya. Kalau dapatnya 20 lembar tambahi 10 soal-soal 10 lembar gitu ya. Oke. Ya. Pengetas obat. Farmasi harus tetap berada dalam band standar sifat tentukan dari produksi dan penguasanya, memenuhi spesifikasi kendali mutu hingga tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsa merupakan tanggal produk tersebut tidak dijamin
sama sifat dan karakteristiknya dari informasi pada label. Perubahan tersebut menjadikan obat tidak efektif dan dan beberapa kasus yang beracun ini ya. Tipe-tipe degradasi stabilitas ya, tipe-tipe stabilitas menurut Farmakope, jadi yang pertama adalah stabilitas fisik, stabilitas kimia, mikrobiologi, lalu ini stabilitas terapeutik dan toksikologi. Stabilitas fisik, kemampuan mempertahankan sifat fisik produk farmasi dan mencegah perubahan produk tersebut. Sifat fisik bervariasi menurut sifat atau jenis formulasi produk meliputi penampilan fisik, keseragaman, polability, dan disolusi. Capability. Oke. Kemampuan stabilitas kimia yaitu kemampuan produk untuk mempertahankan kandungan-kandungan dalam rentang standar itu atau sesuai batas tertera dalam pornografi. Sifat kimia meliputi potensi, konsentrasi, kemurnian, dan kebenaran produk. Maaf. Stabilitas mikrobiologi suatu produk farmasi meliputi sterilitas atau ketahanannya dalam rentang atau batas tertentu terhadap potensi pertumbuhan mikroba baik karena pengaruh bahan pengawet atau eksipien lainnya dan desain kemasan atau wadah. Produk yang mengandung zat antimikroba aktif, stabilitas mikrobiologis dengan mempertahankan kemanjuran antimikroba dalam batas tertentu. Stabilitas terapeutik. Terapeutik mencakup retensi efek terapeutik yang ada penting untuk kemanjuran berfarmasi. Berfarmasi harusnya mempunyai efek terapeutik sebagaimana ditentukan dalam monografi resmi oleh pabrikan. Toksikologi mencakup tidak adanya bahan toksik signifikan yang dihasilkan dari degradasi atau karena alasan lain yang meningkatkan efek toksik dari bahan-bahan tersebut. Obat yang sudah stabil, sebenarnya suatu obat yang berubah warna, bau, bentuk, serta terdapat cemaran mikroba, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut tidak stabil. Ketidakstabilan suatu produk obat dapat mengurangi kadar atau kebenaran selama penyimpanan sehingga menyebabkan efektivitas obat berkurang. Obat yang sudah saya contohnya lidokain dapat meningkat kadar zat aktifnya jika kehilangan aliran perfusi sehingga terkadang pelarut dapat menguap dan menyebabkan zat aktif lidokain meningkat. Parameter dalam uji stabilitas lidokain adalah stabilitas dalam wadah terakhir. Misalnya tetrasiklin dapat menjadi toksik dan bentuk epianhidrotetrasiklin kan terjadi degradasi komponen obat sehingga parameter yang dapat dilakukan untuk menguji stabilitas obat tersebut adalah dengan menghitung jumlah produk yang terdegradasi selama shelf life. Evaluasi obat. Stabilitas obat menjadi salah satu pengujian yang penting dalam evaluasi obat, yaitu yang sering terjadi adalah evaluasi obat yang real time berpanjang atau evaluasi yang dipercepat.
Jangka pendek dipercepat atau akselerasi stabilitas jangka pendek dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim suhu 40 dan RH-nya 75. Yang real time studi jangka panjang dilakukan sampai dengan waktu kadaluarsa produk seperti tertera pada kemasan dan amat terus. Terus ini adalah degradasi obat. Hmm. Degradasi obat adalah perubahan senyawa obat dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau kecil, atau dari senyawa yang aktif menjadi senyawa yang inaktif. Hal ini dapat terjadi karena perubahan fisik, perubahan kimia, pengaruh cahaya, dan pengaruh mikroorganisme. Macam-macam degradasi. Jadi, proses degradasi dibagi menjadi dua yang pada sifatnya degradasi fisik dan ini contohnya adalah dua ya, dari fisik, loss of water, loss of volatile komponen, perubahan polymorph, crystal growth, perubahan warna, dan absorption of water. Yang kedua degradasi kimia, ada 10 ya. Hidrolisis, oksidasi, dekarbonilasi, eliminasi, isomerisasi, dimerisasi, epimerisasi, fotodegradasi, dehidrasi, dan rearrangement. Yang pertama adalah degradasi fisika, fisik. Kalau batuk, produk yang terkena udara terbuka dan warnanya tidak kedap udara, formasi produk akan kehilangan kandungan airnya karena penguapan. Akibat hilangnya air ini akan terjadi penurunan bobot konsentrasi obat atau bahan tambahan lainnya, bukan peningkatan dosis. Contoh formulasi semi solid atau emulsi kehilangan air akan menyebabkan cracking. Penanganannya adalah dengan menyimpan produk obat dalam kontainer tutup baik, rapat, pada suhu yang sesuai. Loss of volatile component. Zat yang mudah menguap seperti organik mungkin menguap. Oleh karena itu, membuat bentuk dan tidak stabil dalam beberapa hal. Contohnya etil alkohol, kampor, iodin, mentol, kloroform memiliki kecenderungan untuk menguap. Sediaan solid seperti nitrogliserin, tablet berpotensi untuk kehilangan efektivitas karena volatilitas. Beberapa obat yang mudah menguap tersebut perlu disimpan dalam waktu baik, disimpan dalam suhu sejuk.
Yang ketiga, perubahan polimorf. Obat yang memiliki lebih dari satu bentuk kristal dan dapat saling menggantikan antara mereka dan tergantung pada faktor-faktor tertentu. Bentuk kristal yang berbeda memiliki berbagai sifat fisik dan perubahan fisik yang mempengaruhi stabilitas, kemanjuran, atau keamanan formulasi. Contoh adalah chloramphenicol. Chloramphenicol palmitat memiliki tiga bentuk polimorf ABC. Bentuk A stabil secara biologis tidak aktif. Bentuk B metastabil dengan modifikasi aktif. Dan bentuk C unstabil, bentuk kristal tersebut dinamakan alfa beta, dan Y beta di mana bentuk tidak stabil dan suhu kurang. Bentuk beta berubah secara tetap dalam penyimpanan. Kristal growth saat aktif pada formulasi mengkristal dan menjadi titik tidak stabil. Salah satunya karena kehilangan air dan ada zat yang mudah menguap karena perubahan suhu. Contohnya solution. Di suhu rendah larutan menjadi jenuh. Obat contohnya adalah kalsium glukonat, fluoxen W per V, berarti menjadi kristal saat larutan menjadi jenuh. Ditambahkannya kalsium carbonat sebagai stabilizer suspensi partikel secara perlahan membesar ukurannya dan menyebabkan hard cracking jika partikel tersebut pada bentuk air drop akan menghasilkan butiran kasar ketika digunakan. Stalgrowth ya. Ini adalah perubahan warna disebabkan oleh bahan kimia dan degradasi fotochemical dari aktif ingredient, pewarna, atau lainnya. Perubahan warna umumnya karena instabilitas produk obat dapat disebabkan oleh perubahan pH, paparan cahaya. Contohnya adalah tablet aspirin menjadi merah, asam askorbat menjadi kecoklatan. Ini perubahan warna ya. Absorption of water, sediaan yang mengandung zat aktif yang bersifat higroskopis mampu menyerap air dan terdegradasi bila ada lingkungan yang lembab. Penyerapan kelembapan meningkatkan bobot produk, menyebabkan zat encer dan menurunkan potensi obat. Contohnya adalah kalsium klorid dan potasium karbonat, kapsul gelatin yang mengabsorpsi kelembapan dan menjadi lembut, lembut serta lengket. Nah, setelah degradasi kimia. Produk obat mengandung komponen meliputi bahan aktif dan eksipien yang dasarnya merupakan bahan kimia.
dari berbagai struktur molekul, dari beberapa gugus fungsi. Karena sifatnya komponen tersebut dapat mengalami berbagai jenis reaksi kimia bila terpapar dengan media atau faktor lainnya. Yang pertama hidrolisis, obat yang mengandung ester amida kelompok itu dapat bereaksi dengan molekul air dan terjadi hidrolisis. Contoh obat paracetamol, sulfacetamid, indometasin, prokain, toksin, riboflavin, penisilin, chlorantraniliprol, lincomycin, cephalosporin, dan benzodiazepin. Reaksi hidrolisis dapat dimanikan dengan adjust pH pada nilai optimumnya. Gunakan buffer pada konsentrasi rendah, gunakan kosolven yang tepat. Ini cara-cara mengadjust agar tidak terlalu banyak yang terhidrolisis. Gugus fungsi yang mengalami hidrolisis misalnya ester, aspirin, alkaloid, nitrogliserin, dexamethasone, sodium fosfat, lakton, pilokarpin, spironolakton, amid, kloramfenikol, laktam, penisilin, cefalosporin, dan imid, glutetimid. Oksidasi. Oksidasi merupakan salah satu proses degradasi kimia ketika saat obat terpapar oksigen atau zat pengoksidasi lainnya. Proses oksidasi dapat terjadi pada tahap apapun, dimulai dari produksi hingga obat dikonsumsi baik karena terkena udara atau lingkungan yang mengandung zat pengoksidasi. Laju reaksi oksidasi pengaruh oleh pH medium, ionisasi, perubahan potensial redoks, dan zat kimia yang terlibat. Obat yang mengalami oksidasi misalnya asam askorbat, vitamin A, glukosa, morfin, hidrokortison, dan metil dopa. Contohnya glukosa, morfin, glukosa, dan metil dopa. Oksidasi dapat diminimalkan dengan tidak melibatkan oksigen, di-adjust pH, mengepotensi oksidasi dengan penurunan pH. Penggunaan antioksidan, asam askorbat mudah teroksidasi menjadi asam dihidroksiaskorbat dalam larutan dan terpapar udara. Laju reaksi oksidasi meningkat seiring dengan pH karena pembentukan ion askorbil sebagai perantara dalam reaksi. Cara stabilisasi asam askorbat dengan adjust pH 23 hingga terbentuk molekul spesifik non-ionik. Sekarang eliminasi. Reaksi eliminasi adalah penghapusan substituen dari suatu senyawa. Reaksi eliminasi melibatkan penghilangan dua atau lebih substituen dari suatu molekul dalam satu atau dua langkah. Mekanisme langkah dikenal dengan reaksi E2 bimolekuler dan mekanisme dua langkah dengan reaksi E1 unimolekuler. Produk farmasi yang mengandung senyawa organik dapat mengalami degradasi eliminasi, contohnya trimelanmol, antitumor, mengalami hilangnya gugus hidroksi metilen melalui eliminasi formaldehid untuk membentuk trimetilamin. Ini adalah isomerisasi. Isomerisasi adalah proses di mana molekul senyawa berubah menjadi molekul lain melalui penataan ulang, susunannya tanpa merubah rumus molekul. Karena isomerisasi senyawa obat mungkin hilang kemanjurannya. Contohnya cefalosporin diketahui mengalami isomerisasi ikatan rangkap yang melibatkan ikatan ketiga menjadi kedua.
Isomerisasi misalnya tadi isomer tadi isomerisasi benzen benzen menjadi apa, SN sama OO, ON, O satunya sama, NH, O sama N, S 2 3 ini terangkap di 2 3 ini ya. Dari 3 4 jadi 2 3 ya, lalu geser seperti ini. Sekarang dimerisasi. Dimerisasi adalah 2 unit molekul yang awalnya terpisah bergabung menjadi 1 unit molekul tunggal. Contoh asam nalidiksat mengalami dimerisasi apabila terkena suhu tinggi dan bentuk dimer dari 2 unit asam nalidiksat yang terdekarbosilasi. Dimerisasi misal tadi ini termolisis karena panas ya ini jadi menjadi 3 3 2 menjadi 3 3 3 3 sama ini sama satu bergabung nih dimer bergabung nih. Hilang CO2-nya sama, hanya hilang CO2-nya saja. Epimerisasi. Epimerisasi adalah perubahan salah satu pusat kiral suatu molekul menjadi bentuk lain yang disebut epimer. Molekul epimer beda-beda dari molekul lainnya, hanya dengan satu pusat kiral diastereomer. Contohnya ergotamin alami epimerisasi reversibel yang dikasih oleh sampai 8 dan sudah posisi molekul tanpa adanya udara dan cahaya. Kedua isomer dapat terjadi pada suhu amin. Bagian ini ya, jadi ini vitamin geser di mana ini jadi 28 82 NH sama. 334 ke 335. NH. CH3-nya tebal tipis nih merisasi ini. Fotodegradasi. Maaf, adalah degradasi
formasi ya, degradasi, berarti sebagian besar menyebabkan mekanisme oksidasi. Namun bisa huruf lah, sisi. Ada gangguan bentar ya. Degradasi sebagian besar melibatkan mekanisme oksidasi ya. Jadi degradasi dapat terjadi ketika diproduksi hingga konsumsi. Untuk meminimalkan terjadi degradasi dapat dibuat dengan masukkan ke wadah yang sesuai wadah ya. Dehidrasi adalah reaksi kimia yang melibatkan hilangnya molekul air dari molekul yang bereaksi. Contohnya glukosa alami dehidrasi bentuk 5-hidroksimetil butadiene pada pemanasan dengan asam klorida. Dehidrasi, degradasi produk farmasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi eh, semacam perubahan fisik atau kimia dalam formulasi produk ketika terkena kondisi tertentu, dehidrasi kehilangan air ya. Contohnya faktor yang mempengaruhi degradasi. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal, pH, pelarut, bobot, kekuatan ion, kontaminasi logam, konsentrasi obat, bentuk sediaan, interaksi obat-obat, interaksi obat resipen, interaksi obat kemasan. Faktor eksternal, temperatur, cahaya, kelembapan, oksigen, dan kontaminasi mikroba. Faktor-faktor internal tadi, internal ada banyak tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 faktor internal ya. Internal yang pertama adalah pH. Faktor pH. pH dapat mempengaruhi tingkat dekomposisi obat. Obat biasanya stabil pada pH 4 sampai 8. Dengan adanya penambahan asam ataupun basa dapat menyebabkan penguraian larutan obat menjadi dipercepat atau menyebabkan obat menjadi tidak stabil. Dalam sediaan cair, pH larutan dapat mempengaruhi laju reaksi degradasi hidrolisis. Pengaruh pH terhadap hidrolisis obat disebabkan oleh efek ion H dan OH, katalisis asam basa spesifik atau buffer ion kation yang lain, katalisis asam basa umum. pH pH rate pH profil adalah istilah yang menggambarkan efek pH terhadap rate degradasi obat. Profil ini dapat digunakan untuk menentukan pH mak obat dalam sediaan cair dalam tabel rate
profil misalnya V sharp, sigmoid, tipe profilnya bisa kurva, bell sharp, dan sigmoid, dan V. Terjemahannya apa? Specific acid base catalysis, one ionized group affecting the rate, two ionized group affecting the rate, relationship pH min, pH min, pH max. Nah, pK plus pH 1. Ini contoh interpretasinya ya. Ini contohnya adalah sub V, sub ya. Gambarnya bentuk V, sigmoid ini, lalu bentuk ini bentuk bell, sub. Bell ya. Faktor internal 2 pelarut. Ada pelarut tadi. Pelarut dapat mempengaruhi laju degradasi obat dalam bentuk sediaan cair, mungkin mengandung campuran air dan pelarut organik seperti etanol, propilen glikol, dan gliserin. Pelarut organik sering digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat dalam bentuk kasus tertentu untuk meningkatkan kelarutan dan meningkatkan stabilitas formulasi. Penambahan pelarut organik dapat mengubah karakteristik seperti konstanta dielektrik, ukuran polaritas pelarut, dan viskositas medium, variasi konstanta dielektrik suatu pelarut dapat mengakibatkan perubahan energi bebas delta G, dan karena laju reaksi antara ion dan dipol difasilitasi oleh pelarut dengan konstanta dielektrik tinggi. Ini mengakibatkan pembentukan keadaan peralihan kutub dan sehingga dengan laju reaksi yang ditingkatkan. Pelarut, the effect of solvent dielectric, rate of reaction can be expressed by equation log K observation, log Kc, Kf is the rate constant of the reaction, Ka is the constant of the reaction, and the solvent the constant. K is the constant for given reaction at the given temperature. Epsilon is the dielectric constant of the reaction acid. ZB are the charge of the AB ion. Rate konstan meningkat seiring dengan peningkatan konstanta dielektrik untuk ion bermuatan sama dan untuk ion yang bermuatan berlawanan. Ini prinsipnya ya. Buffer. Buffer biasa digunakan untuk menjaga pH dari obat dalam bentuk sediaan cair. Namun ion-ion dalam buffer dapat menjadi donor proton, asam fosfat, atau akseptor proton, asam fosfat, HPO4-2, yang dapat mengkatalis degradasi obat. Perubahan pH akibat penambahan buffer ini juga disebut sebagai katalis asam basa. Contohnya adalah fotodegradasi dari riboflavin, B6 ya, karena katalis buffer fosfat asetat dan karbonat tahun 14 ya. Kekuatan ion primer. Laju degradasi obat melibatkan dua spesies ion penting masing-masing, dipengaruhi oleh spesies ion lain seperti elektrolit misalnya NaCl, dan artinya diketahui peningkatan kekuatan ionik akan menurunnya laju reaksi antara ion-ion yang bermuatan berlawanan dan meningkatkan laju reaksi antara yang bermuatan sama. Contohnya pada asam barbiturat degradasi dalam larutan biasa terjadi melalui serangan OH. Pada spesies nanoanion molekul, peningkatan kekuatan ionik larutan merupakan peningkatan laju degradasi. Ya, iyalah. Faktor internal, konsentrasi bahan aktif dalam produk farmasi mempengaruhi stabilitas. Umumnya, laju degradasi larutan obat bahan adalah sama berapapun konsentrasinya. Oleh karena itu, larutan sok konsentrasi cenderung menjadi lebih stabil dan larutan encer degradasi dengan cepat seiring dengan semakin tingginya rasio zat aktif menurun. Bentuk sediaan lebih rentan terhadap degradasi dan akibatnya menurun stabilitas. Bentuk sediaan yang pada biasanya mempunyai lebih tinggi dibanding kadar dengan cair. Contohnya adalah interaksi internal obat-obat. Many drug present as a combination of the product may undergo chemical interaction
to effect of stability the individual component, interactive riboflavin, and vitamin C. Jelasin RF with ascorbyl dari vitamin C mungkin berdasarkan dari persamaan RF jadi RF, aksen F jadi R3 RF, FH menjadi F plus HH, H plus OH menjadi A plus H2O. H2O plus HA menjadi H2O2H. FF adalah absorption proton of light promoted the excited cycle ya macam-macam ya. Adalah obat-obat interaksi alfa tokoferol dan vitamin C, ini vitamin C ya. TP tokoferol ya, TP is unstable component and oxidation the result the formation explosion when the product quinone the inactive apa? TP is destroyed by sunlight and artificial light emitting the wavelength the UV regular interactive with other antioxidant such as ascorbic acid, AH2, the A2 according to the following reaction. TP tadi tocoferol ya TP tadi ya, tocoferol jadi AH, AH dari vitamin C, jadi A lepas dari AH2. TP AH menjadi TPO dan A2. Tocoferol radikal itu with vitamin C, TP tocoferol ascorbyl radical undergo for the reaction described by equation. It is destroyed. Black TP. Jadi ini adalah reaksi-reaksinya mana TP akan bereaksi ya. Faktor internal, obat interaksi obat eksipien. Bisa surfaktan merupakan senyawa yang mampu menurunkan tegangan permukaan antar muka antar dua cairan antara cairan dan padatan. Surfaktan dapat bertindak sebagai deterjen, bahan pembasah, pemulsi, bahan pembusa, bahan dispersi. Mereka mungkin menghambat laju reaksi degradasi dengan demikian meningkatkan stabilitas obat. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh surfaktan terhadap stabilitas obat dalam sistem farmasi. Obat eksipien tadi ya. Contohnya adalah hidroxybenzokain, non-stabil, stabil, pengaruh misel, surfaktan, solid lipid, SLN, solid lipid nanopartikel, SSL. Telah ditemukan mengalami degradasi enzimatik dari fase pankreas dan tingkat berbeda dengan surfaktan. Obat kemasan, obat kemasan WHO, packaging define as the collection the different component, bottle, via closure cup, ampule, and blister, which surround the pharmaceutical product from the time of production. Yes. Pengaruh kemasan terhadap stabilitas produk antara lain mengubah pergerakan bahan yang mudah menguap, penyediaan pengotor yang dapat larut dalam dehidrasi ke dalam bentuk sediaan. Obat kemasan ultra UV, packaging yang light contain, temperatur, contain, jadi atmospheric gas, hermetic light container, moisture vapor, tight airtight container, particulate matter, well closed tight container, dan microbial containment tight container. Jadi beberapa wadah-wadah ya yang cocok tuh. Packaging preservation of product stability against the environmental factor. Sekarang faktor eksternal.
faktor eksternal tadi ya, tadi masalah tadi masalah temperatur, suhu yang tinggi dapat mengaruhi semua reaksi kimia. Kenaikan suhu dalam mempercepat reaksi, suhu terlalu tinggi akan menyebabkan stabilitas obat menjadi berkurang dan penurunan kadar obat. Jadi, bertambahnya temperatur dapat meningkatkan jumlah keburukan antar molekul obat. Keburukan ini dapat menghasilkan suatu reaksi yang dapat mempercepat degradasi obat. Dan ini juga contohnya adalah karena peningkatan temperatur 10 derajat dapat meningkatkan kecepatan reaksi obat sebanyak 2 3 kali hubungan hubungan antara temperatur dan konsentrasi reaksi obat dapat dilihat pada persamaan Arrhenius. Jadi K, AE, A, LRT, NK, ln K sama dengan ln A min EA sebagai RT. K is the reaction rate, A is the frequency factor, EA is activation energy, R is gas constant, T is the absolute temperature. Nilai Q10 Carnot memperkenalkan metode Q10 untuk menentukan shelf life obat yang disimpan pada temperatur yang berbeda-beda. Q10 didefinisikan sebagai faktor kinetika rate konstan meningkat pada peningkatan temperatur 10 derajat. Jadi rumusnya Q10 sama dengan K dalam kurung T1 plus 10 dibagi KT1. Hanya plus 10 saja bedanya. Jadi, faktor eksternal temperatur Q10 sama eksponen, EA dibagi min EA bagi 1 plus T, 10 1/T. Ada tabelnya sehingga tabel Q10 untuk rudal internal and EA values, misalnya nilai Q-nya adalah 2, maka E-nya 12 dan Kc-nya 50, 30, 80 dan 4 adalah 102. Cahaya, reaksi elektromagnetik pada spektrum panjang gelombang yang lebih rendah memiliki energi yang lebih tinggi, dan ketika produk yang mengandung bahan kimia tertentu rentan terkena bahan kimia reaksi seperti UV, sinar matahari, mereka mungkin mengalami degradasi dan menyerap energi dari foton yang memulai reaksi dekomposisi. Foton dan cahaya yaitu perubahan fisikokimia akibat instability, loss of potential efficacy atau alteration of physical characterization, effect of color, variability and sediment, evolution of gas and absolute smell, formation of toxic photoproduct, photocatalyst effect and metal container, variation of oxidation profile, loss of package integrity. Jadi cahaya juga merusak segalanya itu. Cahaya, perubahan biologi akibat photostability, change in viability, toxic photodegradator, adverse biological correction. Akibatnya efek samping disebabkan oleh cahaya melalui interaksi dengan zat endogen phototoxic reaction chlorpromazine, sulfalane, tetracycline, photoallergic reaction aminobenzoate acid, sulfonamide dan thiazide, photosensitive reaction estrogen, chloramphenicol, etanol. Kelembapan dapat memberikan perubahan pada produk formal tertentu, menyebabkan reaksi fisik, kimia, atau mikrobiologi. Kelembapan dapat terabsorpsi pada permukaan obat dan menyebabkan cahaya aktif. Hal ini dapat mempengaruhi obat obatan tersebut terhadap hidrasi hidrolitik, misalnya vitamin C, aspirin, ester, dan sulfacetamid. Kandungan hidroskopik dari bentuk sediaan padat dapat merugikan dalam peningkatan sifat hidrofilik reaksi. Kelembapan mungkin memainkan peran penting dalam katalis dan reaksi degradasi obat. Air mungkin berpartisipasi sebagai reaktan dalam proses degradasi seperti hidrolisis, isomerisasi, atau lainnya reaksi biomolekuler. Dalam reaksi ini laju degradasi obat merupakan fungsi dari konsentrasi air, H dan OH dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi KH, H, KH2O, H2A, dan KH2OH dan A.
Oksigen, banyak obat rentan terhadap oksidasi dan mengalami degradasi dalam dosis padat dan cair. Dengan adanya oksigen selama pemrosesan atau penyimpanan, contohnya obat tersebut antara lain asam aminosalisilat, asam ascorbat, captopril, olesarol, epinefrin, hidroquinon, fumagillin, hidroksikortison, levodopa, morfin, fenbutazon, banyak sekali ya antibiotik dari vitamin lemak sehingga mengalami degradasi oksidatif oleh oksigen molekuler. Oksigen molekuler di dalam tanah terdapat dalam keadaan deradikal atau dalam bentuk triplet 3O2. Hal ini dapat dirangsang oleh sinar UV dan bentuk bersingkat singlet I2 atau dari triplet OO dan HP jadi singlet state berarti bentuknya ini. Jadi duplet, triplet tiga jadi singlet. Mungkin singlet merupakan oksidator kuat reaktif dibandingkan dengan triplet, dia melakukan banyak reaksi oksidasi fotosintesis. Oksigen, mata obat berada dalam keadaan terreduksi sehingga rentan terhadap oksidasi. Penyerapan sinar UV dan cahaya tampak dapat melakukan fotodegradasi bahan kimia dan reaksi degradasi melibatkan perubahan satu elektron dalam molekul oksidasi produk tadi secara bersamaan dan melibatkan transfer elektron misalnya pada oksidasi besi. Dalam senyawa organik bilangan oksidasi atom karbon ditentukan oleh jumlah ikatan antara karbon dan oksigen. Bilangan oksidasi senyawa karbon meningkat seiring dengan bertambahnya bilangan dari obligasi pada reaksi. Jadi C4, C2H, C2O, H2O, dan CO2. Perlindungan dari oksigen dapat dicapai dengan menyimpan produk obat dan kondisi anaerobik dengan membersihkan larutan dengan nitrogen. Penambahan antioksidan dan penghilangan logam ion yang memulai obat yang dapat dioksidasi dapat distabilkan dengan menggunakan senyawa yang berpotensi rendah daripada obatnya. Degradasi oksidatif suatu obat mungkin terjadi diminimalkan dengan menyesuaikan pH medium ke nilai yang memungkinkan reversibel terjadi. Penelitian pada misal tablet dapat dilindungi dari oksigen dengan lapisan film yang dan sesuai kemasan. Kalau yang kelima adalah mikroba luar juga nih ya. Sediaan dihasilkan harus bebas dari kontaminasi mikroba sesuai dengan syarat oleh pihak yang berwenang. Kontaminasi mikroba dan tetap sediaan bebas dari mikroorganisme atau memenuhi syarat bebas mikroba sehingga batas tertentu. Farma telah mengatur ketentuan mengenai kandungan mikroorganisme pada sediaan maupun kosmetik dalam rangka memberikan hasil akhir berupa obat dan kosmetik yang efektif dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi manusia. Mikroba sediaan yang dibuat harus terjaga mikroba kontaminan dan mampu menjaga, mempertahankan jumlah dan menekan pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat dalam sediaan tersebut hingga jangka waktu yang diinginkan. Oke, untuk degradasi obat mungkin di lain hari aja ya nih ya. Besok kita degradasi obat ya. Tolong hari ini menyelesaikan dibagi kelompoknya ya menjadi 11.